Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, ya. Semuanya pasti semangat, semuanya pasti tetap menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang menjadi kebanggaan ayah dan bunda. Pada kesempatan yang baik ini, anak-anakku sekalian, kita akan belajar bersama-sama pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9 ini dengan materi beriman kepada hari akhir. Bagian dari rukun iman yang 6. Kenapa kita pelajari? Agar keyakinan kita menjadi kuat, agar keimanan kita menjadi sempurna. Karena jika ada seseorang yang beriman tetapi tidak 6, ada 5, ada 4, dia tidak meyakini keenam rukun iman, maka imannya dikatakan iman yang rapuh, iman yang tidak sempurna. Maka dari itu anak-anak sekalian, kita harus meyakini 6 dari rukun iman itu. Tema kita hari ini adalah beriman kepada hari akhir. Sudah siap? Yuk kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pada kesempatan ini adalah memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran peristiwa hari akhir. Indikator pembelajaran sekaligus tujuan yang harus dikuasai oleh anak-anak adalah mengartikan makna hari akhir dengan benar, kemudian membedakan hari akhir dengan fenomena alam sekitar. Coba diperhatikan gambar-gambar berikut. Nah, yang terakhir adalah gambar pandemi COVID-19. Patut kita berdoa semoga Allah senantiasa melindungi kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita dari terpapar COVID-19. Tapi kewajiban kalian juga harus mematuhi protokol kesehatan. Ya. Apa hubungan antara beriman kepada hari akhir dan tayangan atau gambar-gambar yang sudah kita tampilkan? Adakah kiranya hubungan? Adakah kiranya keterkaitan? Nah, untuk memahami lebih lanjut anak-anak sekalian, kita pahami dulu tentang arti hari akhir atau hari kiamat. Ya. Hari akhir bisa dimaknai dengan kehancuran alam semesta atau akhir dari alam semesta ini. Kemudian matinya semua makhluk hidup. Kebangkitan kembali manusia yang sudah mati. Kemudian guncangan atau gempa bumi yang sangat dahsyat. Ini adalah makna dari hari akhir atau kiamat. Sedangkan beriman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa kehancuran alam semesta, kematian makhluk hidup, kebangkitan kembali itu betul-betul terjadi. Inilah anak-anak tentang makna beriman kepada hari akhir. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Had ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, ini menandakan bahwa kepastian hari kiamat tidak boleh diingkari, tidak boleh diragukan tentang terjadinya hari kiamat tersebut. Karena ini adalah firman Allah, barang siapa yang tidak meyakini, tentunya dia mengingkari firman Allah atau mengingkari Al-Quran. Kita lanjutkan anak-anak. Nama lain dari hari kiamat disebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali. Setidaknya ulama ahli tafsir menyebutkan 20. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebagian. Ya, ada 10 nama lain hari akhir yang semuanya bersumber dari Al-Quran. Bukan karangan ulama,
bukan karangan ahli ilmu. Ini adalah ada sumbernya di dalam Al-Quran. Yang pertama, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yaumus Sa'ah, hari penentuan. Yaumut Tanad, hari saling memanggil. Yaumul Fasl, hari pemisah. Yaumul Jama', hari berkumpul. Yaumul Wa'id, hari yang dijanjikan. Yaumul Khulud, hari yang kekal. Dan Yaumul Asir, hari yang sulit. Semuanya bersumber dari Al-Quran, ya. Nah, kita lanjutkan. Hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sughra, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seseorang karena sakit, karena kecelakaan, karena musibah. Nah, ini tapi ada manusia lain yang selamat, ada belahan bumi lain yang selamat. Ini adalah kiamat kecil. Jadi bencana alam yang sudah kita paparkan di awal itu bagian dari kiamat, tetapi kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yaitu alam akhirat. Ini adalah arti dari kiamat kubro. Kemudian beda antara kiamat dengan bencana alam. Kita lihat dari sebabnya. Yang pertama, sebab dari bencana alam itu ada dua. Ya, yang pertama adalah sebab alamiah. Karena faktor alam itu sendiri. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, angin badai. Nah, ini adalah karena faktor alamiah. Tidak ada ulah manusia yang mempengaruhinya. Tapi berbeda dengan yang kedua, yaitu karena sebab campur tangan manusia. Contohnya adalah tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Beda antara kiamat dan bencana alam dilihat dari sisi sebabnya, dan yang kedua adalah dilihat dari sisi waktunya. Dari sisi sebab, bahwa kiamat itu terjadi memang karena kehendak Allah. Sedangkan bencana alam itu adalah karena faktor alam atau karena ulah manusia. Kemudian dari sisi waktu, bahwa kapan terjadi kiamat itu adalah rahasia Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, "Ya Rasul, kapan kiamat terjadi?" Maka jawaban Rasul bagaimana? Rasul menjawab, "Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya." Ini membuktikan bahwa kiamat tidak ada yang mengetahui. Termasuk Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat. Kemudian bencana alam bisa diprediksi karena kecanggihan teknologi, ya, karena ada tanda-tanda, maka bencana alam itu bisa diramalkan atau diprediksi, diperkirakan. Ketika sudah ada tanda-tanda, manusia bisa menyelamatkan diri. Ini bedanya anak-anak sekalian. Nah, agar kita dan kalian semuanya lebih paham tentang materi makna beriman kepada hari akhir, nah, kalian lanjutkan dengan pendalaman materi. Nanti Pak Agus akan membagikan kertas LKPD untuk kalian pahami dan kalian kerjakan. Tetapi paling tidak anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang harus kita munculkan, kita terapkan bahwa kiamat pasti akan terjadi, dan kerusakan alam, fenomena alam karena ada unsur ulah manusia, maka tanggung jawab kita apa? Memelihara alam semesta, cintai alam, cintai lingkungan, jaga kebersihan, maka insya Allah semuanya terhindar dari bencana alam. Terima kasih. Semoga kalian lancar dalam bekerja, semangat dalam belajar, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.